Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita umur panjang, memberikan kita sehat walafiat, sehingga kita bisa menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita di sini akan membahas pelajaran kelas 8 yang berjudul Meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya David Mustafa, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 7 Bojonegoro. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap nabi dan rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar. Yang keempat, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Yang terakhir, menyusun paparan tentang penerapan sifat-sifat rasul dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian pengertian iman. Pengertian iman secara bahasa berarti pengakuan, ikrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-iz'an. Pengertian iman secara istilah. Secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk Rasul, Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Kemudian tugas Nabi dan Rasul, yaitu sebagai saksi bagi umatnya, kemudian sebagai pembawa kabar gembira, kemudian sebagai pemberi peringatan, yang keempat sebagai penyeru kepada agama Allah. Itu adalah tugas Nabi dan Rasul. Selanjutnya, mukjizat bagi Nabi dan Rasul. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya. Kemudian jenis-jenis mukjizat. Mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Mukjizat yang bersifat non-material, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Kemudian sifat wajib bagi nabi dan rasul. Ada 4, sidik yang artinya benar, amanah yang artinya terpercaya, tabligh yang artinya menyampaikan, fatonah yang artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Ada 4. Yang pertama kizib atau dusta. Kemudian khianat yang artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman, menyembunyikan. Yang keempat baladah yang artinya bodoh. Ini adalah sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kemudian sifat jais bagi Nabi dan Rasul. Sifat jais adalah sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, dan lain sebagainya. Ini adalah sifat jais bagi Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul adalah seorang manusia, jadi pasti memiliki sifat sakit, lelah, makan, minum, dan lain sebagainya seperti manusia lainnya. Kemudian hikmah dari sifat jais. Kemudian
Yang pertama, melipatkan pahala atas keimanan dan amal soleh bagi Nabi dan para Rasul. Yang kedua, memberi pelajaran kepada umatnya agar mengetahui boleh atau tidak boleh dilakukannya sesuatu perbuatan. Yang ketiga, memberikan keteladanan tentang masalah keduniaan seperti bekerja, berumah tangga, dan lain sebagainya. Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul ulul azmi adalah rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Kemudian rasul ulul azmi ada 5. Ada 5 orang rasul yang memiliki gelar ini, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Keteladanan yang diberikan oleh para Nabi dan Rasul dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun karakter diri menjadi generasi digital yang kokoh, menjadi generasi digital yang berkarakter. Generasi digital dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter, jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Kemudian hikmah iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, meneladani akhlak mulia. Yang ketiga, menguatkan toleransi dan persatuan. Yang keempat, menjaga keselamatan dunia dan akhirat. Yang terakhir, meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dalam menyampaikan pelajaran ini. Saya akhiri, jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.